Halo Velas, ketemu lagi sama gua di Pawijaya. Gimana kabar kalian di bulan Ramadan kali ini? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Di video kali ini, gua mau membahas suatu hal yang penting dalam hidup, yakni definisi bahagia. Menurut kalian, definisi bahagia itu apa? Apakah punya uang banyak biar bisa beli apa aja yang kita mau? Atau punya kendaraan impian, motor, mobil mewah, Ferrari, Mercedes-Benz, dan lain sebagainya? Atau punya beberapa aset, rumah, apartemen, dan lain sebagainya? Dulu waktu kecil gue percaya banget bahwa kebahagiaan itu berasal dari hal-hal eksternal, kayak apa yang gue pengenin itu bisa terwujud. Tapi seiring berjalannya waktu dan beberapa belakangan ini, definisi bahagia menurut gue itu jadi berubah. Gue mempelajari aliran filsafat stoikisme. Secara singkat, stoikisme ini berasal dari Yunani yang diajarkan oleh Zeno sampai ke Kaisar Romawi Marcus Aurelius dan seterusnya. Udah banyak yang jelasin lah ya. Ya, definisi bahagia menurut stoikisme itu adalah segala hal yang kita bisa kendalikan, bukan segala hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya ini apa? Contohnya, ya ini PS4 ini. Dulu waktu awal-awal kuliah tahun 2017, gue kepikiran buat beli PS4 karena pernah punya PS1 dan PS2. Tapi karena beberapa hal gue nggak bisa beli. Sampai akhirnya di tahun 2021, awal-awal tahun 2021 lah, tiba-tiba aja gitu abang gue beli PS4 ini. Padahal gue nggak pernah minta secara verbal sih. Mungkin karena satu hobi kali ya. Nah, apakah sebelum ada PS4 ini gue nggak bahagia? Gue bahagia. Apakah dengan adanya PS4 ini gue bahagia? Tentu saja. Apakah jika PS4 ini kembali menjadi tidak ada, gue nggak bisa bahagia, kecewa, sedih, marah? Enggak juga, gue tetap bisa bahagia karena PS4 ini termasuk hal yang tidak bisa gue kendalikan. Yang gue bisa kendalikan adalah saat-saat ya yang kayak gini. Gue bisa main PS ini, abang gue belum pulang kerja. Nah, filsafat stoikisme ini juga berhubungan dengan bagaimana kita mensimulasikan segala hal segala hal yang pokoknya skenario terburuk dari segala hal yang kita rencanakan dan kita inginkan. Kayak tadi gue bilang, apakah dengan tidak adanya PS4, dengan PS4 ini tidak ada lagi, gue gak bahagia? Gue tetap bahagia. Contoh kasus lain, misal ngelamar kerja. Kebahagiaan yang bisa kita kendalikan adalah kita melamar, kita mengikuti proses-proses yang ada, wawancara, psikotes, dan lain sebagainya. Urusan keterima, ya itu belakangan. Itu sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, gitu teman-teman. Menurut gue, kita harus belajar buat bahagia dengan apa-apa yang kita bisa kendalikan dan gak usah mikirin apa-apa yang kita tidak bisa kendalikan. Bahagia dengan apa-apa yang kita miliki dan gak usah ribet sama
apa-apa yang kita belum dan tidak miliki. Sekian dari gua. Wassalamualaikum.